semuanya, saya Laurencia Tiffany, perwakilan dari kelompok 1 akan membahas mengenai proses pembuatan part dengan metode sandcasting. Pertama-tama, sebelum masuk kepada sandcasting, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu pengecoran. Pengecoran disebut juga dengan casting, yaitu suatu proses manufaktur yang bertujuan untuk membantu manusia dalam menciptakan suatu alat yang berguna dalam berbagai macam kegiatan manusia. Caranya adalah, pertama-tama, melakukan proses penuangan material cair seperti logam yang sedang dalam keadaan panas ke dalam suatu cetakan, lalu dibiarkan membeku dan kemudian menjadi pecahan-pecahan, dan pecahan-pecahan itu akan dikeluarkan dan menjadi komponen mesin. Proses pengecoran sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu expandable dan juga non-expandable. Untuk bahan-bahan dari pengecoran, biasanya digunakan tembaga, aluminium, besi cor, baja, dan juga kudingan. Dan untuk tipe-tipe pengecoran, itu ada die casting, centrifugal casting, glass casting, rapid casting, dan yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu sandcasting. Sandcasting itu membutuhkan proses beberapa hari dalam proses pembuatannya, dan sandcasting ini biasanya digunakan pada logam bertemperatur rendah dan tinggi dengan bahan-bahan yaitu aluminium, tembaga, besi, dan juga nikel. Nah, karena sandcasting merupakan teknik yang paling tua dan juga teknik yang paling dipahami oleh semua orang, maka sandcasting ini dalam menciptakan suatu produk harus bermanfaat dan juga harus memenuhi standar dan syarat yang sesuai sebagai inti dari suatu proses sandcasting itu tersendiri. Saya Jerry Chandraju. Berikut merupakan pengertian dari sandcasting. Sandcasting adalah sebuah proses manufaktur suatu alat yang menggunakan pasir sebagai media cetakannya. Proses pembentukan benda kerja dilakukan dengan metode penuangan logam cair ke dalam cetakan pasir atau yang disebut sandcasting. Secara sederhana, cetakan pasir ini dapat diartikan sebagai rongga hasil pembentukan dengan cara mengikis berbagai bentuk benda pada bongkahan dari pasir, yang kemudian rongga tersebut diisi dengan logam yang telah dicairkan melalui pemanasan atau yang disebut molten metals. Pengecoran dengan pasir membutuhkan waktu selama beberapa hari dalam proses produksinya. Contohnya, pasir kering yang memiliki batas ukuran berat tertentu, yaitu antara 2.300 kg sampai 2.700 kg. Nama saya Syafi Priscilia, berikut adalah langkah-langkah pembuatan cetakan. Nah, keunggulan pada sandcasting adalah dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi seperti baja, nikel, dan titanium. Lalu dapat mencetak benda cor dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar. Dan jumlah produksi bisa dari 1 sampai jutaan. Berikutnya, peralatan pada sandcasting. Yang pertama, ada pasir cetak. Pasir cetak berfungsi membuat pola atau model dari inti, menahan aliran cairan logam pada waktu dituangkan ke dalam cetakan. Lalu yang kedua ada inti. Inti berfungsi untuk membuat lubang atau diameter yang ada dalam coran, mengandung kadar lempung lebih tinggi daripada pasir cetak. Berikutnya, model pola. Model pola menyerupai benda asli atau benda yang dicor di bagian luar yang terbuat dari kayu dan logam. Selanjutnya, ada rangka cetak. Rangka cetak yang terbuat dari kayu maupun logam dengan cetakan berisi pasir cetak yang sudah dipadatkan untuk pengecoran. Yang terakhir adalah alat-alat pembuatan cetakan, terdiri dari penyangga, mandrel, pemberat, penumbuk. Nama saya Vivian Lim dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan cetakan pasir untuk pengecoran logam dengan metode sandcasting. Langkah pertama adalah pembuatan pola. Pola ini diterapkan kelengkapan teknik pengecoran seperti kemiringan, telapak inti, kelebihan ukuran, dan sebagainya. Seperti dilihat pada gambar berikut, pola contohnya adalah di sini. Nah, langkah kedua adalah pembuatan cetakan. Cetakan dibuat dengan bantuan pola yang sebelumnya sudah kita buat. Cetakan pasir pada umumnya menggunakan pasir kuarsa yang diikat dengan sejenis lempung atau bentonit. Nah, langkah ketiga adalah pembuatan inti. Beberapa cara pembuatan inti yang lazim digunakan di zaman sekarang itu adalah dengan menggunakan CO2, proses semen, ataupun pengikat sintesis. Langkah selanjutnya adalah persiapan pasir cetak. Pasir cetak pada umumnya terdiri dari bahan dasar berupa pasir dan bahan pengikat yang berupa lempung serta bahan-bahan sintesis selain air.
Langkah selanjutnya adalah peleburan. Alat peleburan tertua yang sekarang banyak sekali digunakan adalah tanur kupola, tetapi sekarang banyak bermunculan alat-alat peleburan yang sudah menggunakan tenaga mesin yang modern. Langkah selanjutnya adalah penuangan. Untuk menjamin hasil pekerjaan ini diperlukan ladel penuang untuk membawa logam cair dari tanur kupola ke cetakan dan menuangkannya dengan aman. Langkah terakhir adalah pembongkaran dan pembersihan. Setelah cukup waktu pembekuan, dapat dilakukan pembongkaran di mana tuangan dibebaskan dari cetakannya. Dan terakhir, tuangan dibersihkan dari cetakan yang menempel pada dinding-dindingnya dengan penyemprotan bola baja halus maupun air. Kemudian, bagian-bagian yang tidak diperlukan tadi, seperti saluran tuang ataupun perambah, akan disingkirkan. Halo, perkenalkan, nama saya Charles Faiz. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kecacatan sandcasting. Metode sandcasting begitu banyak cacat porositas yang terjadi. Hal ini disebabkan karena pasir mempunyai permeabilitas yang rendah sehingga banyak udara yang terjebak selama proses penuangan pada cetakan pasir. Semakin banyak porositas menghasilkan massa jenis yang lebih kecil dan semakin sedikit porositas menghasilkan massa jenis yang lebih besar. Saya Nagata Iji Putra. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan selama proses pengecoran sandcasting, mulai dari pembuatan pola hingga analisis hasil coran, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengecoran dengan metode sandcasting menggunakan cetakan pasir mempunyai sifat mampu mengubah bentuk sehingga mudah dalam pembuatan cetakan dengan kekuatan cocok. Pemberian gas CO2 berfungsi sebagai pengeras bentuk cetakan pola agar dapat menahan temperatur logam cair yang tinggi sewaktu dituang ke dalam cetakan. 2. Tahapan pengecoran logam dengan cetakan pasir sebagai berikut. 1. Pembuatan pola sesuai dengan bentuk coran yang akan dibuat. 2. Persiapan pasir cetak. 3. Pembuatan cetakan. 4. Pembuatan inti bila diperlukan. 5. Peleburan logam. 6. Penuangan logam cair ke dalam cetakan. 7. Pendinginan dan pembekuan. 8. Pembongkaran cetakan pasir. 9. Pembersihan dan pemeriksaan hasil coran. Sekian dan terima kasih.